Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Rizky Febrian dengan NIM 20087177. Saya berasal dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan dari Universitas Negeri Padang, angkatan 2020. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai ujian akhir semester saya. Yang saya pilih materinya ialah sistem reproduksi. Baiklah, saya akan masuk materi. Sistem reproduksi terbagi atas sub-sub pembagian pembelajaran, yaitu struktur reproduksi, hormon reproduksi, mekanisme pembuahan, dan mekanisme menstruasi. Sistem reproduksi sendiri memiliki pengertian, yaitu proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme atau menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam struktur reproduksi. Struktur reproduksi terbagi atas organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Pada organ reproduksi laki-laki terdiri atas kelamin luar dan kelamin dalam. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia atau kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Pada bagian alat kelamin luar merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Organ pertama yaitu penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut dengan kulup atau prepuce. Kulup inilah yang dipotong saat seorang dikitan. Organ kedua yaitu skrotum. Pada bagian di dekat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut dengan skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat 2 buah atau sepasang testis, atau disebut juga dengan buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Selanjutnya yaitu alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat kelamin dalam antara lain terdiri atas testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Bagian pertama yaitu testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau sepasang, dan terdapat dalam skrotum. Pada usia 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon pada anak laki-laki yaitu membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Pada masa inilah yang disebut dengan masa pubertas. Masa pubertas ialah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Alat selanjutnya yaitu saluran sperma. Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Bagian selanjutnya yaitu uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi. Dan masuk ke alat selanjutnya yaitu kelenjar reproduksi.
Kelenjar reproduksi sendiri berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen. Dan proses selanjutnya yaitu spermatogenesis. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya air mani dari penis. Biasanya, air mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi saat berumur antara 10-14 tahun. Air mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Proses struktur dan fungsi sistem reproduksi pada laki-laki pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berasal dari kata tubula yang artinya saluran, sedangkan seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah yang sebenarnya struktur yang membentuk testis. Selanjutnya, organ reproduksi pada perempuan. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia atau alat kelamin perempuan juga dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Yang pertama yaitu alat kelamin luar, yang terdiri atas vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin. Selanjutnya masuk ke dalam alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam perempuan antara lain terdiri atas ovarium, saluran kelamin, dan vagina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium atau disebut juga indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran 4x3x2 cm. Dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepas oleh ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut ovulasi. Selanjutnya, sel telur tersebut akan ditangkap oleh fimbri dan kemudian akan bergerak ke saluran telur tuba falopi. Pada bagian kedua yaitu saluran kelamin. Saluran kelamin perempuan terdiri atas saluran telur atau tuba falopi, uterus, dan vagina. Dan kita masuk dalam proses oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan yaitu sel telur atau ovum dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai puber. Oogenesis sendiri dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan puber dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi perempuan. Selanjutnya, hormon reproduksi. Hormon reproduksi terdiri atas hormon reproduksi pria dan hormon reproduksi wanita. Hormon reproduksi pria yang terdiri atas proses-proses hormon perangsangan folikel, luteinizing hormon, dan hormon testosteron. Yang pertama yaitu hormon reproduksi pria, seluruh sistem reproduksi pada pria tergantung pada hormon.
yaitu zat kimiawi yang mengatur aktivitas sel dan organ pada tubuh. Saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, maka tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Pada bagian lain otak, yaitu kelenjar pituitari, dihasilkan hormon yang disebut dengan luteinizing hormone dan hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone. Penjelasan mengenai hormon pada organ reproduksi pria, yang pertama yaitu hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari, produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta, dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Hormon kedua yaitu luteinizing hormone. Saat hormon dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang ketiga yaitu hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik, seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Sebagian remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat dan tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Testosteron juga akan mempengaruhi massa tulang dan gairah seksual. Yang kedua, kita masuk kepada hormon reproduksi wanita. Macam-macam hormon wanita, yaitu progesteron, estrogen, testosteron, luteinizing hormone atau LH, follicle stimulating hormone atau yang disingkat dengan FSH, dan oksitosin. Kita masuk bagian pertama yaitu progesteron. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Selama kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Hal ini mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Hormon yang kedua yaitu estrogen. Sebagian besar hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur. Selain itu, hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Hormon ini juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati, dan proses penuaan. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan, seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina mengering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Hormon selanjutnya yaitu testosteron. Kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Hormon selanjutnya yaitu luteinizing hormone atau LH. LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Umumnya, kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Hormon selanjutnya yaitu
Follicle Stimulating Hormone atau FSH. Sama halnya dengan hormon LH, hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang terlalu tinggi dapat menandakan wanita masuk masa menopause, adanya tumor di kelenjar hipofisis atau gejala dari sindrom Turner. Hormon selanjutnya itu oksitosin. Hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak ini umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Selanjutnya kita masuk dalam mekanisme pembuahan. Yang pertama yaitu ovulasi. Ovulasi terjadi ketika sel telur ovum keluar dari sarangnya yang disebut dengan ovarium atau indung telur, di mana di dalam ovarium terdapat kantung-kantung folikel yang berisi cairan dan sel telur. Pada suatu ketika folikel menjadi matang, kemudian pecah, maka keluarlah sel telur yang ada di dalamnya tadi. Ovulasi ini normalnya terjadi setiap bulan sesuai siklus menstruasi dan rata-rata terjadi sekitar 2 minggu sebelum periode atau siklus menstruasi selanjutnya. Yang kedua, mengenai mekanisme pembuahan yaitu kenaikan hormon. Setelah telur meninggalkan folikel berkembang menjadi sesuatu yang disebut corpus luteum. Corpus luteum melepaskan hormon yang membantu menebalkan lapisan rahim untuk mempersiapkan ketika terjadi proses kehamilan nantinya. Yang ketiga dari mekanisme pembuahan, yaitu telur berjalan ke tuba Fallopi. Setelah dilepaskan, ia bergerak ke tuba Fallopi. Sel telur tinggal di sana selama sekitar 24 jam, menunggu sel sperma untuk membuahi. Semua ini terjadi rata-rata sekitar 2 minggu setelah hari pertama menstruasi terakhir, atau masa ini disebut juga dengan masa subur. Sel telur hanya bertambah 12-24 jam, sedangkan sperma bisa bertahan selama sekitar 72 jam pada saluran reproduksi perempuan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa masa subur perempuan itu lamanya 4 hari, yakni hari ke-12 sampai 16 dihitung dari hari pertama menstruasi. Yang keempat, jika sel telur tidak dibuahi, jika tidak ada sperma yang masuk untuk membuahi sel telur, maka tidak terjadi proses kehamilan dan sel telur akan bergerak menuju rahim atau uterus, kemudian hancur. Kadar hormon yang dihasilkan corpus luteum tadi kembali normal sehingga lapisan rahim yang menebal tadi menjadi luruh. Inilah yang disebut dengan menstruasi atau haid. Yang kelima yaitu fertilasi atau pembuahan. Dimulainya kehamilan dan terjadinya penetapan gen. Pertama yaitu jika salah satu sel sperma masuk ke tuba Fallopi dan bertemu sel telur yang telah menanti, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Proses kehamilan dimulai dari sini. Sel telur akan mengubah dirinya sehingga tidak ada sperma lain bisa masuk atau membuahi. Pada saat pembuahan, gen bayi dan jenis kelaminnya ditetapkan pada saat itu juga. Jika yang membuahi sperma yang berkromosom Y, maka jadi anak laki-laki. Sedangkan jika yang membuahi berkromosom X, maka jadilah anak perempuan. Yang keenam yaitu implantasi. Telur yang telah dibuahi atau telah menjadi zigot tetap di dalam tuba Fallopi selama sekitar 3-4 hari. Tetapi dalam waktu 24 jam setelah dibuahi, zigot mulai membelah diri, atau zigot yang sudah membelah disebut embrio. Zigot ini membelah sangat cepat menjadi banyak sel.
Embrio terus membelah ketika bergerak perlahan-lahan melalui tubuh fallopi menuju rahim. Ketika sampai di rahim, embrio akan menempel dan tertanam dalam dinding rahim yang sudah menebal. Inilah yang disebut implantasi. Beberapa perempuan mengalami spotting atau sedikit bercak perdarahan selama 1 atau 2 hari sekitar waktu implantasi. Lapisan rahim semakin tebal dan leher rahim disegel oleh klub lendir sampai bayi lahir. Dalam minggu pertama, hormon yang disebut human chronic gonadotropin atau HCG dapat ditemukan dalam darah. Hormon ini dibuat oleh sel-sel yang akhirnya menjadi plasenta. Hormon beta HCG inilah yang dideteksi pada tes PEG atau tes kehamilan. Selanjutnya, saya akan masuk dalam mekanisme menstruasi. Proses menstruasi dibagi ke dalam 4 fase. Antara lain, fase menstruasi, fase folikular, fase ovulasi, fase luteal, dan juga termasuk pada fase menopause. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sperma pada fase menstruasi, lapisan dinding rahim atau endometrium yang mengandung pembuluh darah, sel-sel dinding rahim dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung selama 4-6 hari. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri di perut bagian bawah dan punggung karena rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Pada fase kedua yaitu fase folikular, fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium atau dinding telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium, dinding endometrium juga akan menebal untuk menyambut sel telur yang diharapkan sudah dibuahi sperma. Fase folikular biasanya terjadi pada hari ke-10 dan 28 hari dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Durasi waktu yang dihabiskan pada fase ini menentukan berapa lama siklus menstruasi seorang wanita berlangsung. Yang ketiga dari mekanisme menstruasi yaitu fase ovulasi. Pada fase ovulasi, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak melalui tubuh fallopi dan menuju ke rahim. Sel telur ini hanya akan bertahan selama 24 jam. Jika tidak dibuahi sperma, sel telur akan mati. Sebaliknya, jika sel telur dibuahi sperma, akan terjadi kehamilan. Fase ovulasi menandai masa subur wanita. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Fase yang keempat yaitu fase luteal. Pada fase ini terbentuknya corpus luteum. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk corpus luteum di fase ini. Corpus luteum akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini juga dikenal sebagai fase pramenstruasi yang umumnya ditandai dengan sejumlah gejala seperti payudara membesar, munculnya jerawat, badan terasa lemas, dan menjadi mudah marah atau emosional. Proses menstruasi ini terus berputar dan berakhir ketika seorang wanita sudah memasuki masa menopause. Biasanya, menopause terjadi saat wanita berusia 40 tahun ke atas. Yang terakhir yaitu fase menopause. Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami, yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45 hingga 55 tahun. Seorang wanita dikatakan sudah menopause jika tidak mengalami menstruasi lagi, minimal 12 bulan. Gejala menopause terjadi dalam masa perimenopause, yaitu beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum menstruasi berhenti. Durasi dan tingkat keparahan gejala yang timbul berbeda-beda pada tiap orang. Gejala atau tanda-tanda menopause dapat berupa perubahan siklus menstruasi,
perubahan penampilan fisik, perubahan psikologis, perubahan seksual, perubahan fisik. Dari 5 perubahan tersebut, kita akan membahas satu persatu dalam tiap perubahan. Yaitu pada perubahan pertama, yaitu perubahan siklus menstruasi. Menstruasi menjadi tidak teratur, kadang terlambat atau lebih awal dari biasanya, atau disebut juga dengan oligomenorrhea. Yang selanjutnya, darah yang keluar saat menstruasi dapat lebih sedikit atau justru lebih banyak. Pada perubahan kedua, yaitu perubahan penampilan fisik. Pada perubahan penampilan fisik, terjadi seperti rambut rontok, kulit mengering, payudara kendur, serta berat badan bertambah. Yang ketiga, yaitu perubahan psikologis yang memiliki ciri-ciri seperti suasana hati berubah-ubah atau moody, sulit tidur, dan depresi. Pada perubahan keempat, yaitu perubahan seksual, yang dimana vagina menjadi kering dan penurunan libido atau gairah seksual. Pada perubahan selanjutnya, yaitu perubahan fisik. Perubahan fisik terjadi seperti merasa panas atau gerah, sehingga mudah berkeringat. Kondisi ini disebut hot flashes. Selanjutnya, berkeringat di malam hari, pusing, dan jantung berdebar. Selain mengalami berbagai perubahan tersebut, wanita telah menopause menjadi lebih berisiko mengalami penyakit jantung dan osteoporosis. Selanjutnya kita masuk pada penyebab menopause. Seiring bertambahnya usia, indung telur akan semakin sedikit memproduksi hormon kewanitaan. Akibatnya, indung telur tidak lagi melepaskan sel telur dan menstruasi akan berhenti. Namun, menopause juga dapat terjadi lebih dini, yaitu sebelum usia 40 tahun. Menopause di sini dapat terjadi akibat beberapa faktor. Yang pertama yaitu primary ovarian insufficiency. Kondisi ini terjadi akibat kelainan genetik atau penyakit autoimun yang membuat indung telur berhenti berfungsi. Yang kedua yaitu menopause terjadi sangat dini, yaitu karena operasi pengangkatan rahim atau hysterektomi. Setelah hysterektomi, seorang wanita memang tidak akan langsung mengalami menopause, namun cenderung akan mengalami menopause lebih awal. Menopause dapat langsung terjadi setelah hysterektomi bila indung telur ikut diangkat. Selanjutnya, penyebab menopause dini yaitu pengobatan kanker. Kemoterapi atau radioterapi untuk mengatasi kanker rahim dapat merusak indung telur sehingga memicu menopause dini. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada ujian akhir kali ini. Saya menyadari banyak kesalahan dalam penyampaian PowerPoint saya. Saya mohon maaf atas kesalahan tersebut. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.